Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat PUPR. Balik lagi di podcast Ocika, obrolan cipta karya. Beberapa waktu yang lalu kita ada di Bangka Barat, dan saat ini kita seperti kita lihat juga suasananya yang tidak kalah adem juga. Bisa lihat view-nya dengan sangat baik. Dan seri kita masih di Water and Sanitation, yang mana kita akan mengupas terkait air minum dan sanitasi yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Dan saat ini kita sudah ada di Kabupaten Bangka, tepatnya di Perumdam Tirta Bangka. Dan bersama saya sudah hadir juga seorang direktur Perumdam, Pak Suhendra. Pak Suhendra, mungkin bisa sapa sahabat PUPR yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat PUPR. Hari ini alhamdulillah saya bisa berbincang dengan Pak Alek terkait Perumdam Air Tirta Bangka, yang mana hari ini alhamdulillah kita juga masih diberi kesehatan. Semua teman-teman PUPR yang ada di Bangka Belitung, semoga kita selalu diberi sehat dan selalu dalam sukses dalam suatu aktivitas pekerjaan dalam kita menjalankan kinerja kita. Amin, amin. Baik, Pak Suhendra, terima kasih sudah menyempatkan waktu lah bergabung bersama kami di obrolan podcast, obrolan cipta karya. Karena seperti yang kita ketahui kan Pak ya, Indonesia kan memiliki target SDGs juga kan, yang mana tahun 2030 Water and Sanitation merupakan salah satu capaian yang mesti dicapai. Dan itu tugas yang bertahap dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Bagi kami juga kegiatan-kegiatan berbasis sanitasi dan air minum juga. Pak, bisa Bapak ceritakan Pak, sejak kapan sih Pak bergabung ke Perumdam Tirta Bangka atau sebelumnya di daerah lain? Alhamdulillah, saya bergabung di Perumdam Tirta Bangka ini di tahun 1994. Waktu itu kita masih bernama PDAM. Ketika ada perubahan dari pemecahan provinsi, kita di tahun 2000-an itu kita menjadi 8 kecamatan punya wilayah. Waktu itu memang seluruh Bangka Belitung ini masih cakup cabangnya PDM Bangka. Oh, PDM Bangka. Nah, ketika sekarang kita berubah, dan di tahun 2020 juga kita awalnya PDM Tirta Bangka berubah jadi Perumdam Tirta Bangka. Nah, itu kita mempunyai wilayah pelayanan sekarang 8 kecamatan. Nah, itu yang ada di Kabupaten Bangka. Walaupun saat ini kita mempunyai, Kabupaten Bangka ini mempunyai 62 desa, 19 kelurahan, dan 8 kecamatan. Tapi kita baru ambil 8 kecamatan yang kita layani. Berarti cakupan Kabupaten Bangka itu besar Pak ya? Besar. Dan baru beberapa persen aja yang masih menjadi wilayah layanan Perumdam gitu ya? Oke, berarti ke depan memang masih banyak pekerjaan yang harus dituntaskan ya dari Tirta Bangka. Baik. Jadi kalau menjabat di direktur sendiri dimulai tahun berapa Pak? Alhamdulillah saya diberi kepercayaan kemarin di tahun 2018 itu masih PDM ya. Nah, terus saya di PDM 4 tahun kepemimpinan di pertanggal itu kalau nggak salah 23 Agustus itu 2018 sampai 23 Agustus yang tahun ini, bulan ini, insya Allah saya menjabat sampai 4 tahun 2022. Oh, berarti ini tahun kepemimpinan terakhir? Iya, tahun terakhir. Ke depan? Insya Allah. Next, lanjut atau ke jenjang yang lebih tinggi? Kalau jenjang karirnya selain direktur kemana nih Pak? Kalau PDM ini kita hanya batas paling tertinggi direktur. Oh, direktur. Ya. Selanjutnya dalam PP 54 itu ketika kita mimpin baru 1 kali, ketika penilaian kita baik, nah kebijakan ada di Pak Bupati. Apapun aturan yang dipakai yang jelas kita ikuti. Karena Bupati sebagai KPM, kuasa modal kami, nah, ketika dia mau bilang lanjut ya kita lanjut, kalaupun tidak artinya kita berusaha semasa kita, artinya kita harus melakukan yang lebih baik lah.
Baik. Berarti memang tahun 2002 anggap aja periode pertama. Iya. Dan ke depan ya kita lihat bagaimana Iya, nanti kebijakan ke depan. Tapi iya. kalau dari sisi personal siap gitu Pak ya? Insya Allah. Untuk kalau memang dikasih amanah ya? Insya Allah. Baik. Gitu. Iya. Baik, Pak, kalau berbicara dari dari awal Bapak menjabat direktur, ada permasalahan nggak Pak di Perumdam itu sendiri? Permasalahan sih banyak ya, kompleks lah. Orang bilang kita mimpin PDM itu mudah ya, tapi begitu kita duduk sulit banget. Tapi dengan berjalan waktu, dengan keseriusan, artinya ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama dari segi keuangannya, dari segi operasionalnya, dari segi pelayanannya, dari segi SDM-nya. Nah kita harus ubah mindset itu semua supaya kita ke depan itu kita jangan dalam penilaian sakit terus, kita harus berubah menjadi sehat. Ya, siap. Jadi memang seperti kita ketahui sahabat UPR bahwa penilaian Perumdam itu ada sakit, kurang sehat ya. Iya. Kurang sehat sama dengan sehat. Sehat. Dan Bangka salah satu kategori dengan sehat Pak ya. Ya, alhamdulillah. Kategori sehat. Iya. Nah, sebelumnya memang sudah sehat atau ada penambahan pencapaian apa Pak yang selama di kepemimpinan Bapak Pak? Sebelum kami mimpin di tahun 2018, kondisi penilaian dari BPKP, baik BP Sepam itu kita kondisi sakit. Oh, kondisi sakit. Kondisi sakit. Nah, ketika kondisi sakit ini, saya punya keinginan supaya sehat ini. Langkah yang pertama, yang paling besar, nilai yang tertinggi efisiensi itu di keuangan. Poin saya dari 1 hingga angka 5. Iya. Oh. Nah, maka ketika itu naik, ketika keuangan saya itu istilah itu ada, nah itu dari pemeriksaan ke laporan kinerja BPKP, saya langsung nilai sehat. Oke, jadi Bapak masuk ke selaku direktur, Iya. berarti Bapak mempelajari apa sih yang mesti dilakukan. Lakukan Kebocoran-kebocoran, ya. Bahasanya kebocoran lah. Iya. Apapun ini mungkin evaluasi ya. Evaluasi kinerja kerja, apa yang ya. mesti dilakukan. Iya. Jadi ada bagian khusus, contoh begini, ketika keuangan rupanya yang menurun, keuangan kita yang kecil. Nah, bagian keuangan, efisiensi apa yang harus kita lakukan? Salah satu yang paling besar ketika saya melakukan efisiensi keuangan ini, saya membentuk SDM. Contoh begini, ketika saya melakukan adanya orang SDM, kalau dulu kita membuat DED, kita harus bayar. Sekarang kita punya sendiri. Ketika kita melakukan pengecekan kimia, ini dulu kita pemakaian tidak sesuai dengan dosis. Jadi asal dia bening, asal dia lancar sudah, tapi ternyata dosisnya berbeda. Nah, ketika kita mempunyai anak SDM yang berkompeten di bagian kimia, ternyata kimia itu nggak terlalu banyak dibutuhkan. Yang penting secara dosis, secara kualitasnya mencukupi. Maka efisiensi di biaya itu makin kita pangkas. Nah, dari situlah keuangan kita naik. Udah mulai. Dapat nilai poin selain keuangan, operasional 24 jam memang kita tidak bisa maksakan, tapi kita maksimalkan. Terus masa cakupan pelayan pun kita paksakan juga. Kemarin kan ngajukan apapun ke COVID nggak bisa, tapi nomor saya di SDM. SDM itu saya lakukan pelatihan. Kalau dulu tidak ada sama sekali dalam setahun pelatihan, nah di satu aspek itu rupanya SDM itu menentukan penilaian sehat. Makanya saya lakukan pelatihan, tidak hanya kita harus keluar daerah, tapi pelatihan di dalam daerah juga. Itu mau dari BPKP, mau dari Perpamsi, mau dari balai, pokoknya kita ikut. Nah, ketika itu masuk, nilai SDM kita ada angka. Makanya ada poin, begitu masuk kita sehat. 2,8,5 kalau nggak salah awal utama. Jadi ada peningkatan, pertama mungkin dari ada peningkatan Pak ya, ada peningkatan dari kategori sakit menjadi sehat. Menjadi sehat, ya. Nah, dari sehat juga apakah ada peningkatan lagi Pak? Mungkin dari angkanya? Ada. Makanya ketika itu sehat, kita kan untuk mempertahankan sulit ya. Nah, jadi kita melakukan terus upaya dari nilai keuangan. Kalau dia misal nilainya udah 5 mentok, nah yang di bawah pelayanan. Pelayanan kita masih 2, harus naik 1. 1 aja sulit rupanya. Tapi kita pelajari, kita selalu berkoordinasi dengan BPKP. Apa sih langkah kami untuk menaikkan pelayanan? Rupanya cakupan pelayanan 1. Artinya harus penambahan. Kedua, saya harus melakukan ketika ada pengaduan apapun keluar masyarakat,
Nah, itu saya lakukan secara online sekarang bisa. Terus harus cepat tanggap. Artinya ketika orang ngelapor, masuk sistem langsung ke lapangan. Nah, itu salah satu ada poinnya rupanya. Jadi ketika itu orang ngelapor 1.000 aduan, 1.000 yang kami selesaikan, ada nilai. Itu ada nilai. Ada nilai. Di poin-poin. Nah, deadline itu operasional, terus kita lakukan semaksimal mungkin. Paling tidak jam operasionalnya, paling tidak ada seri biayanya. Nah, itu saya lakukan terus. Nah, paling tidak saat ini kita mempertahankan angka itu jangan sampai turun, naik. Walaupun satu, paling tidak naik. Nah, hasil di tahun ini kita naik dari 2,8 kemarin, 8,2, naik kita 3,1. Oke, berarti ada poin kenaikan sama Iya. bayar dari 2,8 menjadi 3,1 ya. Jadi Iya. ada poin-poin ya kenaikan lah. Penting itu yang perlu Penting, iya. diapresiasi. Dan tiap tahun pasti ada perbaikan-perbaikan yang Iya, Bapak lakukan. terus kita lakukan ya. Ya. Apa? Kalau terkait dukungan pemerintah Pak, apakah masih ada penyertaan modal atau seperti apa? Selama kepemimpinan saya nggak ada. Alhamdulillah nggak ada pernyataan modal, nggak ada disubsidi lagi. Nah, makanya saya punya prinsip berusaha ketika kita sehat, berusaha kita baik. Artinya pemerintah, harapan kita jangan pemerintah istilah selalu memberi pernyataan modal, memberi bantuan, tapi berusaha ke depan tuh kita yang memberi pemerintah dengan cara PAD. Gimana caranya? Oke, Harapan ke depan kan tujuan ke sana. Siap. Berarti tujuan yang ingin dicapai lebih lanjut adalah selama kepemimpinan Pak Suhendra, selama 4 tahun belakang ini tidak ada penyertaan modal ternyata. Dan itu menjadi poin-poin penting juga sebenarnya, poin penting yang mesti kita catat keberhasilan tanpa penyertaan modal. Dan bahkan ke depan target beliau adalah bukan pemerintah yang memberikan penyertaan modal, tapi perusahaan yang memberikan PAD ke daerah. Itu yang poin penting juga. Kalau berbicara ini Pak, efisiensi penagihan kan? Iya. Ya itu di angka berapa Pak untuk di Kabupaten Bangka? Kabupaten Bangka hasil kemarin kita kurang lebih 95%. Udah 95%. Wow. Jadi angka yang fantastis ya Pak? Iya, memang kita lakukan sekarang ini artinya pertama secara kualitas kuantitas, kontinuitas kita penuhi. Nah, ketika itu kita lakukan, nah ada aturan yang harus kita jalankan. Ketika pelanggan menunggak, kami harus melakukan suatu sistem, artinya memang tidak harus instan langsung kita putus. Kita lakukan persuasif dengan pendekatan, dengan menyampaikan surat. Terus ketika surat itu kita layangkan, kami biasa datang lagi persuasif untuk menyampaikan kapan bisa harus bayar. Atau ada surat pernyataan ketika mereka sanggup, ya baru kita. Artinya karena biar gimana pun pelanggan ini artinya kan aset kita. Ya, menarik sekali. Yang saya catat adalah Perumdam Tirta Bangka menganggap bahwa pelanggan itulah ada aset dan bagaimana aset ini dijaga Pak ya. Jadi walaupun menunggak ya kita tidak bisa serta merta langsung putus, ada pemutusan sambungan gitu Pak ya. Tapi ada juga kirim surat, habis itu didatengin gitu kan, kita tanya kemana persuasif dan ya selebihnya baru ada kalau memang opsi terakhir memang ada pemutusan. Jadi memang itu merupakan bagian terakhir. Kalau berbicara tentang SDM yang ada di Bapak sendiri, apakah banyak yang ngeyel gitu? Atau memang semuanya kompeten atau pengelolaan SDM di Bapak ada yang rutin rencana kerja dilakukan atau seperti apa Pak? Alhamdulillah sih, kalau untuk SDM makanya kami setiap perbagian itu bagian teknik maupun bagian keuangan itu ada 4 bagian masing-masing. Nah semua bagian ini kami menempatkan SDM itu supaya mereka paham bahwasanya Perumda Air Minum Tirta Bangka ini kan kita terus terang, kita bukan pegawai negeri. Artinya kami harus benar-benar mempunyai orang berkompeten untuk mengelola. Nah setiap orang karyawan apapun bentuknya, bagian manapun kami adakan pelatihan bagi masing-masing. Jadi ketika kita mempunyai SDM yang baik, mereka berkompeten, paling tidak kita tidak menggunakan pihak ketiga lagi untuk meringankan efisiensi keuangan paling tidak salah satu. Nah ketika mempunyai SDM artinya kita makin kuat. Nah maka salah satu selain dari pelanggan tadi aset kita, karyawan itu SDM itu termasuk aset kita yang harus kita jaga. Perumdam ini bisa dikatakan sukses ya Pak. Kalau menurut kami pribadi, saya pribadi juga ini adalah sukses karena bisa dikatakan dalam kategori sehat, seperti yang Bapak sampaikan tadi, efisiensi penagihan, total layanan dan ada penambahan baru sambungan rumah
sambungan baru segala macam itu salah satu indikator yang ya ini berjalan loh, program ini berjalan sukses. Nah, bisa diceritakan lagi Pak, apa saja sih Pak selain yang Bapak sampaikan tadi, trik-trik khususnya nih pasti penting yang perlu ya berbagi lah ke kita semua, ibaratnya terkait pengelolaan suatu perumdam ini Pak. Terima kasih. Artinya begini, perumdam ini Tirta Bangka ini kami sampaikan ke seluruh karyawan. Itu yang pertama, karena saya sampaikan kita bukan pegawai negeri, jelas. Siap. Artinya kita dari kita untuk kita. Nah, saya menemukan mindset mereka merubah, artinya harus punya rasa memiliki. Perusahaan ini memiliki, terus rasa kebersamaan. Artinya untuk ciptakan suatu perusahaan ini lebih baik, artinya kerjasama, rasa memiliki, dan saling berkoordinasi. Nah, itu harapan kami. Makanya ketika kita sampaikan, jadi sesuatu itu yang baik, saya sampaikan seluruh karyawan, tolong niatlah yang baik. Jadi ketika perusahaan ini pengen baik, kitalah yang nikmati. Nggak ada istilah itu orang luar. Tapi kepuasan itu yang kita dapatkan, artinya menjalankan suatu roda perusahaan ini, nah itu kuncinya saya bilang, harus kerjasama, harus memiliki, harus saling berkoordinasi. Dan saling menghargai satu pihak atau satu bagian masing-masing. Nah itu. Baik, menarik sekali karena rasa memiliki ke suatu tempat kita bekerja itu mungkin poin penting Pak ya. Karena ketika kita melakukan sesuatu yang maksimal untuk lokasi kerja ya pasti berdampak ibaratnya yang baik juga ke perusahaan. Karena semakin baik perusahaan tentunya kalau di perumdam ini semakin tingkat kesejahteraannya pegawai juga masih meningkat Pak ya. Oke, sahabat PPR, ini saya juga sering melihat nih Pak. Ini ada berapa botol kecil, 3 botol kecil. Ini sebenarnya apa sih Pak? Mungkin bisa diceritakan nih Pak. Ada Mulia. Mudah layanan prima. Oh, ini bisa diceritakan Pak? Berawal begini, inovasi kami di Perumdam Tirta Bangka ini, berapa kali ada pemerintah ingin membangun namanya air kemasan atau air galon. Alhasil kami memang untuk membangun sesuatu ini kan perlu kos besar. Tapi ketika Perumdam Tirta Bangka ini dalam kondisi sehat, kondisi baik, secara keuangan dia udah laba dan mempunyai saldo, artinya kami izin dengan pemerintah, khususnya Bupati sebagai KPM dan Pak Sekda sebagai Ketua Badan Pengawas, saya membuat inovasi pertama, saya launching pembuatan air minum kemasan. Air minum galon air galon dulu. Nah itu dari dana kami sendiri, tidak bantu dari pihak lain. Nah ketika itu kita bangun, ini kurang lebih hampir setahun ya dari tahun kemarin, animo masyarakat lumayan tinggi untuk pemakaian air galon kami. Nah ke depan saya ingin membangun suatu air minum kemasan. Contoh yang di sini air minum kemasan MDK ini, saya sudah berkoordinasi dan terus saya melakukan kunjungan terkait air minum kemasan ini. Itu pertama kami kunjungan ke air minum kemasan Bandung, terus ada ke Bogor. Nah alhasil untuk kos memang nggak terlalu sedikit ya, artinya besar. Tapi saya sudah berkoordinasi dengan pemerintah, artinya ke depan Perumda Air Minum Tirta Bangka harus wajib mempunyai air minum sendiri, yaitu air minum kemasan MDK. Nah ini kita sudah survei, sudah punya lahan, tinggal insya Allah minta doanya agar ke depan Perumda Tirta Bangka bisa membangun air minum kemasan ini. Siap. Baik, jadi ini merupakan salah satu contoh yang wacana rencana kerja yang akan dicapai lagi oleh Tirta Bangka. Sebelumnya sudah ada, bisa nanti kita lihat bahwa ada pengisian air ulang Pak ya, air galon. Nah itu sudah dilakukan di tahun kemarin dan sumber dananya dari perusahaan sendiri ya, dari perusahaan sendiri, dan ke depan sedang berproses untuk membuat. Bisa kita lihat ini mungkin sedikit bocoran sahabat PPR untuk kita semua ya. Template awal mungkin seperti ini, nanti kalau kita ya bisa jadi ke depan ya bukan hanya ada fish, bukan hanya bolesa, dan di hotel-hotel bukan hanya ada itu saja yang di sini, bisa jadi ini dari produk Perumdam Tirta Bangka juga akan ya ikut mengisi lah Pak, untuk mengisi, menambahkan ibaratnya air minum yang ada di Pulau Bangka ini.
Pak, berbicara ini lagi yang saya cukup menarik itu adalah terkait top brand award ya Pak ya, top Iya. BUMD. Karena Iya. saya juga sempat baca kemarin, oh ya tahun 2021 bintang 3, Iya. bintang 4. Nah, Iya. target-targetnya bintang 5 di tahun ini. Nah, Iya. mungkin itu apa ya Pak yang bintang Pak? Ada dari sisi apa Pak? Alhamdulillah sih, selama kepemimpinan kami untuk satu capaian, itu yang pertama saya melakukan inovasi itu pembayaran online ya. Pembayaran online. Artinya saya melakukan pembayaran online itu MOU dengan 6 perbankan, satu kantor pos. Terus saya lakukan pembayaran ini biar mudah, biar cepat. Saya melakukan dengan cara satu, bisa nggak pembayaran ini dilakukan melalui Shopee, Tokopedia, Link Aja, Alfamart, alhasil bisa semua. Oh. Dan sekarang untuk pengguna Tata Bangka, masyarakat khususnya pelanggan yang ada di Kabupaten Bangka ini boleh memilih membayar di mana aja bisa. Ya. Nah, itu salah satu saya dapat capaian kemarin, mendapat penghargaan digital pembayaran secara online. Manfaatnya yang jelas secara keuangan kita aman. Artinya pembayaran ini kan langsung masuk perbankan. Iya, iya. Nah, selain itu saya mendapat penghargaan, ada yang namanya bintang 3 itu di tahun 2020. Di tahun 2021 saya naik peringkat bintang 4. Di tahun 2022 kemarin naik, masih bertahan peringkat 4. Masih bertahan. Nah, ke depan harapan saya memang ada satu lagi bintang 5 namanya. Oh, iya. Bintang 5 ini tapi harus besar, inovasinya harus besar, harus kuat keuangannya, Iya. dan tidak mudah. Nah, tapi saya sekarang berusaha mempertahankan ini sebenarnya lebih sulit. Iya. Karena kondisi sekarang, kemarin saya masuk itu dari 1149 BUMD se-Indonesia, saya masuk peringkat top BUMD itu peringkat 200. Oh, 200-an. Ya, se-Indonesia. Alhasil kemarin kita tidak serta-merta bahwasannya mendapatkan sesuatu itu orang tinggal ngasih, enggak. Kita punya tahapan-tahapan. Saya kemarin setiap kali saya mendapatkan itu saya harus fit and proper test dulu. Ada tahapan secara lisan, secara tertulis. Itu kita langsung dengan ada beberapa profesor, itu paling sedikit kalau di kita kemarin 3 orang. Kalau untuk capaian bintang 4 kemarin 10 orang profesor dari pusat, kita tanya jawab. Itu dalam waktu 1,5 jam sampai 2 jam. Oke, ada fit and proper test juga. Iya. Dengan diuji Diuji. profesor gitu kan? Iya. Ternyata bukan hanya di akademis juga nih. Nah, itu saya lakukan. Ada capaian lain saya dapat itu terkait COVID kemarin. Saya memberanikan diri kemarin ada 1.500 di Kabupaten Bangka ini kita pembayaran secara gratis yang pemakaian 10 kubik. Nah, itu kita gratiskan. Alhasil rupanya pusat ngelirik dan beberapa bantuan saya bantu untuk cuci tangan, khususnya di Kabupaten Bangka ini, saya dapat penghargaan kemarin. Oh iya. Terkait itu artinya kami memang benar-benar peduli dengan terkait COVID. Ya, jadi bukan hanya memikirkan perusahaan juga, Iya. tapi ya sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat di masa pandemi kemarin, Pak ya. Iya. Jadi ada terobosan itu yang dilakukan dan itu juga menjadi oh ini bagus nih, ibaratnya Iya. ini dilirik ini Iya. ada kepedulian itu yang bisa di ini apa Ya, diapresiasi. kami lakukan dan juga ada pembagian sembako untuk beberapa kecamatan bagi orang-orang yang kurang mampu. Dan ternyata juga saya mendapat suatu penghargaan itu PDM kami kecil tapi sehat. Oke. Itu artinya dilirik walaupun Bangka ini kita PDM kecil di kota-kota lain besar, tapi belum tentu bahwasanya pelanggan sedikit itu dianggap tidak sehat. Nah, contohnya kita satu, kedua tetangga kita Bangka Barat. Ya. Artinya bisa kita buktikan bahwasanya kita tidak pernah lagi subsidi dengan pemerintah daerah. Oke. Nah, terkait pemerintah daerah nih Pak, kita berbicara pemerintah daerah. Mungkin ada harapan dari Pak Direktur kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat kali ya. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan bahwa tolong nih, kami sudah melakukan A, B, C, dan D. Jika dikaitkan dengan harapan ke depan, apa ya yang mesti disampaikan Pak? Yang jelas harapan kami berharap khususnya pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Bangka itu selalu mendukung Perumdam ini, Tata Bangka ini, dan juga selain dari pemerintah, yang jelas Pak Bupati kan sebagai KPM ya, kuasa pemilik modal, kedua Pak Sekdanya sebagai Ketua Badan Pengawas, dan tidak hanya itu, saya berharap adanya Ketua DPR, Wakil DPR, stakeholder seluruh ada pemerintah ini, seluruh masyarakat dukung kita.
Nah, juga berharap dari pemerintah pusat, artinya dukung. Contoh, ketika saat ini kita melakukan usulan dana DAK dari pusat bantu. Oh, Saat ada ini, dana DAK Pak ya? dana DAK yang sekarang ini lagi berjalan, dan itu dalam pelaksanaan ada sambungan gratis, ada di 3 kecamatan. Itu yang kita lakukan sekarang lagi berjalan, dana DAK dari Kecamatan Pemali, Kecamatan Bakam, dan Kecamatan Puding. Dan saat ini dalam proses. Nah, kita juga berharap ini minta dukungan penuh semua yang terkait dari pemerintah daerah, pusat maupun semua yang memang benar-benar kami ingin Perumda Bangka ini kedepannya ingin berkembang, ingin maju, dan menjadi PDAM yang sehat dan baik. Baik. Sahabat PPR, itu yang kita sudah dengarkan dari Pak Suhendra. Tentunya Pak, harapan kami juga menunggu inovasi-inovasi berikutnya dari Perumda Tirta Bangka, karena ya tidak bisa kita pungkiri bahwa keterlibatan, keaktifan dan perusahaan yang sehat itu juga memang berpengaruh ke karyawan juga. Dan selain itu juga ada kepedulian kepada masyarakat tentunya tadi kan di masa pandemi, dan inovasi-inovasi lain tentu kami tunggu dari Pak Direktur yang saat ini Pak Suhendra. Ya, semoga jika memang ini keberhasilan ini juga bisa menjadi perhatian Pak Bupati mungkin harapan untuk di yang akan datang. Dan informasi juga saya dapat kemarin terakhir ada pemilihan Perpamsi Pak. Ya. Ya, dan terpilih Pak Suhendra. Itu apa Perpamsi itu apa sih Pak? Mungkin bisa dan mungkin wacana-wacana ataupun rencana kerja, berarti ini kan kita mencakup semua ya yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Alhamdulillah sih kemarin yang jelas untuk inovasi ke depan tadi saya sampaikan, selain kami bangun itu air minum isi ulang, insya Allah ke depan saya minta dukungan semua pemerintah, artinya saya ingin bangun air minum kemasan. Ya, Nah, terkait di bulan Juli kita ada pemilihan PD Perpamsi kemarin, perusahaan pengurus daerah, perusahaan air minum seluruh Indonesia, khususnya Bangka Belitung kemarin saya terpilih jadi ketua. Nah, ketika jadi ketua ini perlu saya sampaikan kepada 6 kabupaten 1 kota, artinya yang sehat kan 2. Nah, saya pengen di tahun kepemimpinan saya dari 2022 kita dilantik sampai 2026, saya berharap semua bisa sehat. Langkah sehat itu saya sampaikan kemarin kepada seluruh kawan-kawan yang PDM-nya kurang sehat ataupun masih sakit. Nah, ini kita harus saling koordinasi, saling kerjasama, apapun bentuknya. Nah, saya sampaikan itu ketika kita mau sehat, ada aspek yang tadi yang kita harus jalankan. Benar, ya. Ketika aspek itu kita jalankan, insya Allah aspek keuangan, pelayanan, operasional, dan SDM. Nah, itu salah satu nilai bahwasanya selama ini kebanyakan PDM ini nggak tahu bahwasanya ada rapot merah. Oh, apalagi tuh Pak? Jadi bukan hanya anak. Jadi dalam penilaian itu, kita kan dalam penilaian itu dari 2,8 ke atas itu baru bisa dikatakan sehat. Jadi raport kita kalau ke bawah itu sakit, kurang sehat. Nah, dari beberapa aspek itu yang harus ada, berapa aspek itu dari satu aspek misalkan keuangannya, pelayanannya, personalnya, itu ada angka-angka tertentu. 4 aspek yang Bapak sampaikan tadi. Iya, harus kita capai. Oh, ada target minimal yang mesti dicapai. Iya, jadi dengan angka paling tidak 28 ke atas itu sudah kita dianggap sehat. Oh, 2,8. Iya, makanya kadang-kala kita selalu berpikir, oh keuangan bagus, pelayanan bagus. Nggak tahu, dari sekian itu ada item-item yang harus kita penuhi. Jadi ada angka-angka untuk rapor kita supaya nilainya sehat. Oh, baik. Oke. Jadi bukan hanya dari 4 aspek ini tadi, jangan hanya 3 aspek saja, tapi satu aspek juga kalau nilainya anjlok udah pasti saling mempengaruhi gitu, Pak. Mempengaruhi. Oke, baik. Ada angka yang untuk ngisi rapor kita tuh kadang-kala kawan-kawan nggak paham bahwasanya. Nah, itu yang harus kita pahami. Nilai sehat itu ada 4 aspek harus kita penuhi. Karena nilai sehat, nilai dari BP Sepam kita nilai baik, terus dari KAP kita juga harus BTP. Baik, sahabat PPR, demikian podcast OCK kita kali ini. Dan jangan lupa berkunjung ke channel YouTube kami, BPPW, PUPR Pemungkinan Bubble. Jangan lupa like, subscribe, dan ini komen. Karena di situ juga di episode sebelumnya kita berkunjung ke Bangka Barat, dan saat ini ada di Bangka, dan ini bisa menjadi
bahan kita semua untuk bisa dipetik apa saja trik dan upaya yang sudah dilakukan dalam menuju bukan menuju lagi, sekarang memang sudah sehat ya. Sudah sehat. Tinggal mungkin karena ada angka tadi yang tiap tahun mesti ditingkatkan, dan juga seperti disampaikan Pak Suhendra tadi bahwa mempertahankan bintang 4 tadi juga tidak mudah. Oke. Jadi itu yang perlu kita pahami dan kita dukung semuanya. Terakhir Pak, mungkin closing statement dari Pak Suhendra terkait Perumdam yang ada di Bangka Belitung tentunya, dan khususnya ada di Kabupaten Bangka seperti apa Pak? Saya begini, pesan saya yang jelas ada kesan dalam lama jadi direktur ya. Nah, saya tipenya orang ketika melakukan suatu ada permasalahan yang ada terjadi di perusahaan ini. Nah, ketika saya bisa menyelesaikan itu rasa kepuasan pribadi bagi saya. Itu. Tapi pesan saya kepada seluruh yang ada di Bangka Belitung, khususnya 6 kabupaten satu kota, harapan saya ketika ada sesuatu permasalahan yang disampaikan kepada kita pelanggan, nah itu lakukanlah dengan baik. Karena saya sampaikan tadi, pelanggan itu aset kita. Nah, ketika kita melakukan itu, ketika pelanggan merasa puas, artinya keberhasilan itu akan tercapai. Karena untuk mencapai sesuatu nilai sehat tergantung kita yang bisa. Makanya terakhir saya sampaikan seluruh bagi para direktur Bangka Belitung, yang jelas lakukanlah seperti kami. Memang kami belum sempurna, paling tidak kita sama-sama punyalah rasa semua pola berpikir, mindsetnya, rasa memiliki tadi, bekerja sama dan saling berkoordinasi. Baik. Insya Allah itu kerja. 3 poin penting Pak ya, saling memiliki, kerjasama dan berkoordinasi. Karena ini yang mesti harus saling terhubung gitu kan. Kalau hanya memiliki tapi tidak koordinasi dan kerjasama susah juga. Ya, kalau hanya sekedar kerjasama tapi rasa memiliki ogah-ogahan juga Pak ya. Jadi 3 poin penting, saling berkoordinasi, kerjasama, dan paling penting adalah rasa memiliki. Iya, karena ini kan anggaplah rumah kita ya. Dan jangan sampai rumah kita ini kita tidak punya rasa memiliki, istilah itu kan gimana mau sehat, gimana mau baik, dari kita sendiri. Cuman jangan salah, ketika rasa memiliki ini bukan semua barang yang kita ini semua kawan miliki, tidak. Karena kan asumsikan rasa memiliki artinya kita harus jaga perusahaan ini supaya ke depan itu lebih baik, lebih bagus, lebih sehat, bisa berkembang caranya. Nah, dari kita sendirilah. Saya sampaikan seluruh mindset kita harus rubah. Tahun 2022 harus mempunyai tanggung jawab juga. Itu harus. Oke, sahabat PR, perbincangan tadi cukup menarik dan sangat menarik untuk kita simak, kita bahas lebih, kita dukung intinya gitu, karena bukan hanya mendukung Perumdam Tirta Bangka, tapi secara garis besar adalah kita mendukung pemerintah Indonesia mencapai target SDGs di tahun 2030 terkait water and sanitasi. Terima kasih sahabat BPR, kita ketemu di podcast OJK selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.